Sebelum lanjut menonton videonya, alangkah baiknya pemirsa info terkini mengklik tombol subscribe di bawah, agar pemirsa info terkini tidak ketinggalan info-info menarik yang akan saya bagikan. Tenaga honorer akan segera dihapus. Alhasil, pada 2023, tidak ada lagi pegawai yang berstatus honorer di instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB, setelah honorer dihapus, status pegawai pemerintah mulai 2023 nanti hanya ada dua jenis, yakni pegawai negeri sipil PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK. Kedua status ini nantinya akan disatukan dan disebut sebagai aparatur sipil negara. Penghapusan honorer itu berangkat dari kekhawatiran pemerintah pusat terhadap daerah yang terus-menerus merekrut honorer. Padahal sesuai pasal 88 PP nomor 48/2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil, instansi pemerintah melarang merekrut tenaga honorer. Ketentuan penghapusan honorer juga tercantum dalam pasal 96 PP nomor 49/2018 tentang manajemen PPPK. Lalu bagaimana dengan nasib honorer sudah ada dan bekerja hari ini? PLT Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan RB Muhammad Aferous menyebut, tenaga honorer yang saat ini sudah bekerja di instansi pemerintahan akan diangkat menjadi CPNS, tetapi dengan proses seleksi. Dengan proses seleksi CASN pengangkatannya, kata Aferous kepada Kompas.com. Mengacu pada PP 48/2005, ada sejumlah hal yang perlu dipahami terkait pengangkatan tersebut. Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS diprioritaskan bagi tenaga guru, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh pertanian perikanan peternakan, dan tenaga teknis yang sangat dibutuhkan pemerintah. Tenaga honorer yang akan diangkat adalah mereka yang memenuhi kriteria usia dan masa kerja sebagai berikut. 1. Tenaga honorer yang berusia maksimal 46 tahun dan mempunyai masa kerja 20 tahun atau lebih secara terus-menerus. 2. Tenaga honorer yang berusia maksimal 46 tahun dan mempunyai masa kerja 10-20 secara terus-menerus. 3. Tenaga honorer yang berusia maksimal 40 tahun dan mempunyai masa kerja 5-10 tahun secara terus-menerus. 4. Tenaga honorer yang berusia maksimal 35 tahun dan mempunyai masa kerja 1-5 tahun secara terus-menerus. Namun demikian, pengangkatan akan diprioritaskan bagi tenaga honorer dengan usia paling tinggi atau masa pengabdian paling lama. Kriteria lama masa pengabdian tidak diberlakukan bagi pegawai honorer tenaga dokter yang telah atau sedang bertugas di unit pelayanan kesehatan milik pemerintah. Selama mereka masih berusia di bawah 46 tahun dan bersedia ditugaskan di tempat terpencil minimal 5 tahun, maka ia akan diangkat menjadi CPNS atau PPPK setelah lulus seleksi. Dalam PP 48/2005 dijelaskan seleksi itu meliputi seleksi administrasi, disiplin, integritas, kesehatan, dan kompetensi. Seleksi ini akan diberlakukan bagi semua pegawai honorer yang ingin diangkat menjadi CPNS maupun PPPK. Mereka juga wajib mengisi, menjawab daftar pertanyaan mengenai pengetahuan tata pemerintahan, kepemerintahan yang baik, dan pelaksanaannya terpisah dari pelamar umum. Daftar pertanyaan ini akan disusun oleh tim koordinasi tingkat nasional. Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul, 2 peluang bagi pegawai honorer yang tak dipakai lagi mulai 2023.